Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah email marketing. Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang tools, lebih banyak tentang tools yang akan digunakan di mata kuliah email marketing nanti atau penerapan implementasi email marketing nanti. Nah, karena sekarang ternyata banyak banget yang tersebar di internet ya, kayak tools-tools yang plugin-plugin yang sudah tersebar di internet, tapi di sini saya hanya akan memilihkan beberapa tools saja yang tentunya yang akan kita pilihkan adalah yang gratis, yang kita bisa segera menerapkan itu tanpa perlu banyak biaya seperti itu. Oke, langsung kita lanjut saja. Nah, oke, untuk strategi email marketing sendiri, banyak yang berpikir bahwa email marketing itu ketinggalan zaman nggak sih gitu kan? Kan sekarang sudah ada tuh social media marketing, gampang banget, tinggal posting selesai gitu kan. Tinggal kita buka Instagram, setiap hari kita juga scrolling Instagram, tinggal upload selesai gitu kan. Ataupun kita bisa endorse orang, bayar 100.000, 200.000, atau yang misal mereka sudah terkenal sampai jutaan seperti itu, selesai. Nah, pertanyaan ketinggalan zaman nggak? Oh, ternyata nggak juga. Kenapa? Karena sampai saat ini saja masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang masih memanfaatkan email marketing ini gitu kan. Kenapa sih seperti itu? Nah, mungkin karena memang email marketing ini masih tergolong efektif. Nah, tahunya dari mana? Nah, terdapat beberapa riset data yang dilakukan oleh beberapa sebutnya organisasi. Salah satunya adalah Direct Marketing Association. Mereka menyebutkan bahwa dengan menggunakan strategi strategi email marketing itu bisa bikin balik modal gitu kan, bikin balik modal promosi itu sampai 3.800 kali lipat. Wah, ini angka yang cukup signifikan ya. Artinya menarik banget. Misalnya kita investasi 10.000 lah, kita bisa dapat balik modal promosi 3.800 kali lipat. Dan ini berdasarkan data dari Direct Marketing Association, di mana dia menyatakan bahwa email marketing ini merupakan sebuah modal atau sebuah media promosi yang low investment but high return gitu. Kita bisa mendapatkan hasil pendapatan yang sangat tinggi dengan investasi yang cukup rendah seperti itu. Lalu riset juga dilakukan oleh sebuah perusahaan dia itu adalah McKinsey & Company. Ini itu adalah perusahaan konsultan di bidang manajemen dunia, tentunya standarnya mereka sudah dunia, menyebutkan bahwa promosi menggunakan email marketing ini 40 kali lebih efektif daripada via Facebook dan Twitter seperti itu. Jadi ini berdasarkan data ya. Jadi kenapa sih kok bisa seperti itu? Mereka menyebutkan bahwa dengan menggunakan strategi email marketing ini, banyak customer atau calon customer yang merasa mendapatkan kesan yang lebih personal gitu. Jadi mereka seolah-olah seperti kita seolah-olah seperti door to door, datang ke mereka satu persatu untuk memberikan informasi secara langsung, secara personal melalui email seperti itu, sehingga mereka bisa reply atau bisa membalas email yang mereka dapat tadi secara langsung dan berkomunikasi secara langsung terhadap pelanggan seperti itu. Jadi itu merupakan hasil riset dari McKinsey, di mana istilahnya kenapa sih email marketing bisa lebih efektif 40 kali lipat daripada Facebook dan Twitter seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah menurut riset data itu menurut riset data itu kenapa sih email marketing ini masih sangat relevan hingga saat ini? Karena dia bebas algoritma program. Algoritma program itu apa? Kita menggunakan dunia digital tentunya. Pertama, dunia digital yang pasti nggak pernah jauh dari algoritma program ataupun update program, update algoritma sebuah platform seperti itu. Nah,
tentunya contohnya gini, kalau misalnya kita pakai YouTube zaman dulu itu 1-2 tahun yang lalu itu ada yang namanya trending itu akan berada di depan, dan setiap trending 1-5 mereka akan dari algoritma program YouTube itu mereka akan otomatis membawa atau otomatis akan terpajang di sana gitu, dan mereka dan banyak istilahnya para konten kreator mencari algoritma itu gitu kan, mempelajari algoritma apa yang digunakan oleh YouTube seperti itu. Hingga saat ini ada juga SEO, Search Engine Optimization. Itu apa? Itu adalah algoritma program juga. Kita belajar bagaimana cara kerja internet atau cara kerja mesin pencari di internet, salah satunya Google, sehingga apa yang menjadi istilahnya konten kita itu bisa berada di urutan paling atas atau istilahnya paling optimal seperti itu dalam mesin pencarian Google ini. Nah, itu adalah algoritma program. Pertanyaannya, kalau email gimana? Nah, email ini ternyata tidak terpengaruh oleh algoritma pengembangan dari Google ataupun dari channel sosial media lain. Artinya email marketing ini termasuk jenis apa ya istilahnya platform yang independen gitu loh. Independen, dia nggak terpengaruh oleh algoritma program apapun. Dari dulu mailing ya seperti itu gitu kan, sampai saat ini gitu. Paling yang berbeda hanya di bagian sebutannya filtering saja, filtering di setiap platform penyedia email seperti Yahoo, Google dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menjadi masalah yang cukup besar. Yang pasti algoritma programnya itu tidak pernah berubah dari dulu sampai saat ini ya, tentunya seperti itu. Jadi dengan bebasnya algoritma program ini, kita jadi lebih bebas dan efektif dalam berpromosi. Nggak harus mengikuti peraturan-peraturan yang istilahnya yang berubah-ubah seperti itu. Oke. Lalu belajar mengenai tools email marketing. Pertanyaannya, kenapa sih kita butuh tools email marketing? Ya udah tinggal email aja. Pertanyaannya, kalau ngirimnya sampai ribuan gimana? Atau ratusan atau mungkin jutaan email setiap hari, apakah mau dikirim secara manual? Tentunya kan enggak kan, akan dikirim satu persatu, tentunya kan enggak. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan tools teman-teman, tools yang tentunya akan secara otomatis mengirimkan email itu di target alamat email atau target customer yang istilahnya sudah kita miliki, seperti kita sebutnya sebagai building list ya, atau membangun list dari customer seperti itu. Kita nanti akan punya contact list. Nah, seperti itu. Dari contact list itu akan kita blasting, dan itu secara otomatis dibantu oleh tools seperti itu, teman-teman. Oke, terus pertanyaannya gini. Ternyata di lapangan adalah terdapat banyak sekali tools di pasaran yang bisa diintegrasikan dengan sistem kita atau dengan website kita seperti itu. Lalu mana yang akan dipilih gitu kan? Tentunya yang pertama, teman-teman harus sesuaikan budget investasi teman-teman terhadap kebutuhan teman-teman gitu. Artinya apa? Artinya budget teman-teman berapa? Artinya terus kebutuhan teman-teman untuk ngirim berapa email per hari, per bulan, berapa banyak email, dan istilahnya fitur yang mau digunakan teman-teman apa? Contohnya auto reply dan lain sebagainya. Nah, itu akan dimiliki oleh setiap tools-tools yang ada di pasaran, dan tentunya harganya akan berbeda-beda gitu. Terus kalau tanya, Pak, dulu katanya gratis, Pak, kok ini berbayar? Oke, kita bisa menggunakan tools-tools yang gratis, tentunya dengan keterbatasan tertentu gitu kan. Nah, pada mata kuliah kita nanti kita akan menggunakan tools yang gratis dulu. Kenapa? Karena yang penting teman-teman bisa nyoba. Tapi untuk kedepannya secara profesional, ketika teman-teman mau mengimplementasikan email marketing ini di sebuah skala perusahaan, tentunya akan ada biaya investasi di sana. Ya tentunya kan teman-teman ada biaya promosi kan dari perusahaan. Nah, itu bisa dimasukkan atau dialokasikan di sana. Seperti itu. Terus pertanyaannya, loh Pak, kok ada integrasi website? Apa hubungannya email marketing dengan website? Nah, teman-teman di sini kan istilahnya mengambil penjurusan di MBD atau manajemen bisnis digital. Nah, tentunya nggak akan jauh-jauh dengan namanya website, dengan namanya sosial media dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sebutkan di awal di sini bahwa bahwa email marketing nggak bisa jauh dari namanya integrasi terhadap website. Kenapa? Karena istilahnya
website dan email marketing itu sebuah mereka punya hubungan yang cukup erat seperti itu, di mana email marketing akan diimplementasikan di setiap website yang teman-teman punya atau perusahaan teman-teman punya seperti itu. Jadi di dalam sebuah website yang kita bangun nanti akan kita implementasikan plugin atau software khusus tentang email marketing atau tools email marketing tadi. Tujuannya adalah pertama untuk mendapatkan list building tadi, mendapatkan kontak list dari setiap calon customer yang mau kita istilahnya kita targetkan seperti itu. Lalu yang kedua, kita mau blasting ke siapa kan gitu kan. Tentunya untuk mendapatkan pertama untuk mendapatkan list building tadi, tentunya kita harus punya harus punya daya tarik gitu. Daya tariknya apa? Kontennya apa? Ya apapun yang sesuai dengan target pasar teman-teman gitu. Oh, kita jualan kopi ya, kita kontennya tentang kopi, manfaat kopi, blogging tentang kopi ataupun artikel-artikel tentang kopi. Ditaruh di mana? Tentunya akan ditaruh di website teman-teman, seperti itu. Teman-teman mau jualan hosting nih, berarti mau ngasih informasi tentang hosting, pembelajaran ilmu-ilmu tentang hosting mau ditaruh di mana? Di website, yang tentunya website bisa digunakan sebagai media jual beli juga di sana, seperti itu. Dan nanti tools email marketing ini akan kita install di dalam sebuah website kita, di mana nanti akan banyak fitur-fitur yang bisa kita dapatkan dari tools email marketing tadi, sehingga kita bisa meningkatkan rate jumlah dari contact list kita, seperti itu. Oke. Lalu tools email marketing yang bisa kita manfaatkan apa aja nih? Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa menggunakan Microsoft Outlook sebenarnya. Apa sih Microsoft Outlook? Coba deh dibuka di laptop teman-teman. Nanti mungkin ada ini Microsoft Outlook yang mungkin masih jarang dipakai ya oleh teman-teman. Tapi di dunia istilahnya di dunia industri ataupun di perusahaan-perusahaan, rata-rata kita menggunakan Microsoft Outlook untuk memanage email sehingga kita bisa membaca email, mengirimkan dengan lebih mudah seperti itu dan lebih terorganisir. Nah, dengan menggunakan Microsoft Outlook ini kita juga bisa menerapkan strategi email marketing teman-teman secara gratis tentunya kalau teman-teman sudah punya softwarenya ya. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah punya karena Microsoft Word itu salah satu dari paketan dari Microsoft Outlook ini gitu. Oke. Terus pertanyaannya, ya udah Pak, pakai itu aja. Ya nggak apa-apa sih, tapi masalahnya adalah dengan menggunakan Microsoft Outlook ini, jika kita mengirimkan atau memblasting sebuah email ataupun sebuah informasi promosi ke calon customer kita, rata-rata kita akan dianggap sebagai spam. Dimana karena kita mengirimkan terlalu banyak email melalui platform Microsoft Outlook ini, rata-rata akan seperti itu. Jadi email kita kalau dianggap spam, dianggap sampah, nggak akan terkirim dong ke mereka gitu kan. Ada yang otomatis di Gmail mereka akan otomatis dihapus email spam tersebut, seperti itu. Oke, yang kedua apa? OptinMonster. Nah, OptinMonster ini merupakan tools email marketing yang akan kita install dalam website kita. Ini tujuannya untuk apa? Nah, ini seperti sebuah yang saya sebutkan tadi software di dalam website kita, tujuannya untuk menampilkan berbagai trik-trik strategi marketing. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang apa itu pop-up. Jadi di website kita tiba-tiba akan muncul sebuah pop-up, tiba-tiba masukkan email Anda seperti pada pertemuan sebelumnya kemarin yang saya tunjukkan, seperti itu. Ada tiba-tiba banner keluar, silahkan masukkan email untuk mendapatkan promo lebih lanjut. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Itu nggak perlu teman-teman ribet bikin, cukup dengan tools ini akan otomatis muncul di sana. Nah, ini gratis nggak Pak? Gratis juga. Ada yang gratis, tapi sangat terbatas. Terbatas apa? Artinya fitur-fiturnya terbatas. Kalau teman-teman pengen tambah fitur, itu harus bayar lagi, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga apa? Kita bisa pakai Sumo. Nah, Sumo ini juga mirip seperti OptinMonster. Bedanya adalah dia ada yang berbayar dan juga gratisan. Lalu bedanya apa Pak? Fitur-fiturnya saja sih yang berbeda, seperti itu. Kapasitasnya juga berbeda gitu. Sebenarnya pakai 3 atau 4 pakai 3 tools terakhir ini, it's okay, nggak masalah.
Yang masalah adalah nanti harganya. Makanya saya sebutkan di sini ada 3, yang terakhir adalah Mailchimp ini. Kenapa? Karena nanti akan tergantung dengan budget teman-teman dan targetnya berapa banyak seperti itu. Oke, terus yang terakhir adalah Mailchimp. Mailchimp ini kenapa saya rekomendasikan, dan nanti kita akan pakai Mailchimp di kuliah kita. Kenapa? Karena kita punya gratis 2000 daftar kontak list dan kita punya gratis 10.000 email per bulan gitu. Jadi untuk coba-coba udah memungkinkan banget, dan fitur-fitur itu bisa kita dapatkan secara gratis seperti pop-up dan lain sebagainya di website kita. Seperti itu. Lalu pertanyaannya selanjutnya, gimana sih caranya membangun email list gitu. Yang pasti yang pertama, kumpulkan data email calon customer dengan konten yang menarik. Yang kedua, tawarkan konten spesial secara gratis. Nah, ini nanti akan kita implementasikan di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, berikan voucher diskon. Kenapa? Karena rata-rata dengan kita menawarkan diskon, mereka akan mau dong gitu kan. Ya udah, suruh masukin email sama suruh masukin nama, kita masukin lah di pop up tersebut. Mereka pasti otomatis akan mencoba untuk mendapatkan chance atau kesempatan tersebut, seperti itu. Yang keempat, buat segmentasi. Jadi nanti dari email-email itu kita akan tahu ini sukanya apa, tipe konsumennya gimana, minatnya apa, lokasinya di mana, engagementnya melalui email seperti apa, seperti itu. Lalu yang kelima itu adalah pelihara komunikasi dengan konsumen. Artinya apa? Buat konten yang selalu diidam-idamkan atau ditunggu oleh konsumen dan tidak monoton, seperti itu. Mereka akan selalu setia membaca informasi-informasi baru dari email-email atau promosi email yang telah kita kirimkan, seperti itu. Lalu pertanyaannya, Pak, ini kita nggak punya website nih, bisa nggak? Atau nggak memungkinkan ini untuk kita bikin website? Sebenarnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar juga tentang gimana caranya membuat website, tapi istilahnya kita bisa tanpa website, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti gimana caranya? Caranya nanti akan kita ajarin juga. Kalau kita mau menerapkan email marketing tanpa website, gimana? Pakai Google Form, seperti itu. Dan nanti kita bisa bisa satukan dengan sosial media marketing gitu. Jadi kita pakai Instagram dan lain sebagainya. Triksnya kapan? Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan 3 hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa nanti tanyakan di Google Classroom ya. Akan saya share untuk untuk link Google Classroom-nya di grup WhatsApp kita di R1. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.